Oke Ibu, jadi saya masih di sini buat membersama Ibu ya kedepannya. Bagaimana nih Ibu perasaan Ibu hari ini? Saya sudah lebih tenang sus, karena kemarin kita sudah belajar, jadi saya sudah tahu cara menolak suara-suara itu sus. Oke baik Ibu, alhamdulillah Ibu. Jadi sebelum masuk ke fase berikutnya, saya akan memvalidasi khusus Ibu dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, nanti Ibu cukup jawab dengan jujur saja. Dan ingat ya Ibu, ini nggak ada yang salah atau nggak ada yang benar. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama Ibu, sekarang ini Ibu masih sering banget mendengar suara-suara yang tidak diinginkan itu Ibu? Masih, tapi tidak sesering kemarin sus. Oke, kira-kira berapa lama suara yang Ibu dengar itu berlangsung? Sekitar 5 menit sus. Oke, baik. Berarti sudah mulai berkurang ya? Iya sus. Daripada kemarin. Oke, kalau boleh saya tahu, Ibu apakah tahu dari mana suara yang Ibu dengar itu muncul? Kalau nggak tahu sus. Berarti nggak tahu ya Ibu, masih kayak kemarin ya, Ibu belum tahu penyebabnya. Kemudian masih keras Bu kayak kemarin? Masih. Terus Ibu sekarang udah sadar nggak kalau suara itu dari diri sendiri atau dari orang lain? Sudah sadar sus, ternyata suara itu dari orang lain, bukan dari saya sendiri. Oke, baik Ibu. Kemudian seberapa sering sih suara yang terdengar negatif atau masih sering kemarin Bu? Masih sering sus. Boleh contoh selain yang kemarin Ibu sudah ceritakan, apa yang Ibu dengar? Contohnya itu saya misal lagi jalan sus di jalan raya, terus tiba-tiba ada suara bisikan, kamu minggir ke tengah gitu loh. Baik. Kemudian Ibu berarti Ibu sangat tidak nyaman ya mendengar suara tersebut. Tidak sus, saya seperti tidak tenang. Kalau ratingnya apakah masih 9 seperti kemarin Ibu? Sepertinya sekarang 8 ya sus. Mulai berkurang karena Ibu sudah melakukan pencerahan kemarin ya Ibu. Ya. Kemudian seberapa baik sih Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Kalau saya rate dari 1 sampai 10 kira-kira berapa Ibu? 10 itu udah paling baik. Mungkin 4 ya sus. Oke, alhamdulillah ya Ibu. Nah, berarti Ibu masih ingat ya berapa cara yang sudah saya ajarkan kemarin itu mengontrol halusinasi Ibu. Nah, agar lebih jelas nih Ibu, Ibu bisa sebutkan bagaimana cara melakukannya? Jadi kemarin kita kan belajar dengan cara menghadapi Yesus akan menolak. Nah, jadi jika saya mendengar suara-suara yang tidak diinginkan, saya bisa menutup telinga saya. Lalu saya ngomong seperti kayak, tidak, kamu tidak datang, kamu itu hanya palsu, pergi sana-sana, seperti itu sus. Baik Ibu, bagus sekali ya Ibu. Ternyata Ibu bisa mengingatnya, masih mengingat dan sudah melakukannya. Alhamdulillah Ibu. Selain dari cara atau teknik menghardik yang tadi Ibu sudah lakukan, Ibu kan sudah rutin mengisi jadwal ya Ibu. Saya cek ya. Iya. Oke, untuk kemarin Ibu sudah rutin ya. Alhamdulillah Ibu. Baik. Kalau selain cara yang menghardik itu, apakah Ibu tahu cara mengontrol halusinasi yang lain? Tidak sus. Oke, baik Ibu. Kalau begitu, nanti kita akan belajar latihan mengontrol halusinasi yang lain ya Ibu. Dan seperti janji saya kemarin, kita akan belajar cara yang kedua, yaitu dengan cara melakukan latihan bercakap-cakap dengan orang lain. Nah, jadi Ibu akan dilatih untuk fokus bercakap-cakap dengan orang lain sehingga Ibu tidak terlalu memfokuskan kepada halusinasi yang Ibu rasakan. Nah, apakah Ibu bersedia untuk melakukan latihan tersebut? Bersedia sus. Oke, kira-kira Ibu mau berapa lama waktunya? Terserah sus saja. Oke, berarti kalau 15 menit Ibu bersedia? Nah, Tempatnya di sini saja, apakah Ibu sudah nyaman? sudah. Oke. Nah, baik Ibu, kita langsung mulai saja ya Ibu. Yang pertama di sini saya akan menanyakan Ibu, apakah sebelumnya Ibu sudah mengerti bagaimana mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dengan orang lain? Belum sus. Oke, baik Ibu. Jadi metode ini itu adalah terapi yang membantu penderita
terutama halusinasi dengan pendengaran, untuk merespon suara-suara yang tidak nyata secara sadar dengan mengobrol dengan orang lain. Tujuannya itu ibu nantinya dapat mengurangi cemas dengan menolak perintah dari suara tersebut dan meningkatkan kontrol diri ibu. Nah, tujuannya itu ibu untuk mengurangi intensitas halusinasi ibu, membedakan nyata dan tidak nyata, dan meningkatkan kualitas hidup ibu. Jadi kalau ibu latihannya dengan bercakap-cakap dengan orang lain, atau ibu sering ngobrol dan bercerita dengan orang lain, mungkin ibu tidak terlalu fokus dengan halusinasi yang ibu rasakan. Nah, yang disiapkan itu ibu cukup simpel. Ibu cuma butuh waktu, kemudian komitmen atau keteraturan ibu dalam melakukan latihan tersebut, dan juga lawan bicara ibu. Nah, mungkin ibu nanti bisa lakukan bersama saya jika ada saya, atau ibu bisa melakukan dengan teman atau perawat lain yang sedang berjaga dengan ibu. Seperti itu ibu. Baik ibu, akan saya praktekkan terlebih dahulu ya ibu. Nah, jadi untuk caranya itu, jika ibu mulai mendengar suara halusinasi yang bersifat negatif atau yang mengganggu ibu langsung saja mencari teman untuk bercakap-cakap. Contohnya, ibu bisa mengatakan, tolong bicara dengan saya mendengar sesuatu, ayo bicara dengan saya gitu. Nanti sekarang kita coba praktekkan ya ibu. Nah, ibu bisa anggap saja sekarang ibu sedang mendengar halusinasi yang negatif, dan ibu bisa mengatakan apa yang tadi sudah saya katakan. Tolong, saya mau berbicara. Saya mendengar suara-suara negatif. Tolong dengan saya tidak. Oke, mari kita ngobrol. Baik ibu, bagus sekali. Nanti lawan bicara ibu akan membalas ibu. Nah, seperti yang kita sedang lakukan sekarang nih ibu. Nah, kira-kira nih bagaimana bu perasaannya setelah ibu mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap? Apakah menurut ibu ini sangat efektif untuk mengurangi halusinasi yang dirasakan? Mungkin kurang efektif ya sus, karena kalau ada suara yang negatif dan ngobrol dengan orang lain, saya tidak fokus dengan lawan bicara saya. Jadi suara halusinasi saya lebih besar ya ibu. Baik, mungkin kedepannya nanti ibu bisa melakukan dua teknik tersebut, misal dengan menghardik jika ibu sendirian, tapi jika ada teman, ibu juga dapat mengajaknya berbicara. Jadi ibu bisa mengajaknya berbicara. Mungkin meskipun sekarang tidak efektif, namun jika ibu lakukan secara rutin, mungkin itu akan berpengaruh. Seperti itu ya ibu. Kemudian ibu bolehkah ibu menjelaskan kembali apa yang tadi sudah kita pelajari bersama? Jadi tadi kita belajar dengan cara berbincang-bincang dengan orang lain. Jika saya mendengar suara negatif atau suara yang tidak saya inginkan, saya bisa mencari teman untuk berbincang-bincang agar saya tidak fokus dengan suara negatif itu. Jadi saya harus mencari teman untuk berbicara sus. Oke, baik ibu. Kita masukkan ke dalam jadwal ibu. Apakah ibu setuju? Meskipun menurut ibu ini kurang efektif ya ibu. Oke, kita masukkan ya ibu ke dalam jadwal. Nah, nanti ibu bisa mengisinya ya. Jika ibu melakukannya, maka bisa centang yang M, dan jika tidak melakukan, centang yang T ya ibu. Nah, dan saya harap ibu dapat melakukannya dengan rutin supaya teknik mengurangi halusinasi dengan bercakap-cakap ini efektif kepada ibu. Nah, kalau misalkan ibu ada tiba-tiba ada suara yang membuat ibu halusinasi, nah ibu bisa coba praktikkan latihan yang tadi kita sudah lakukan. Nah, ibu bisa lakukan itu sampai suara tidak terdengar lagi. Jadi ibu tetap aja bercakap-cakap dengan orang lain atau teman ibu sampai suara itu hilang. Ibu bisa lakukan 3 kali sehari atau pada saat ibu mendengar suara tersebut. Nah, supaya nantinya suara itu tidak lagi didengar dan tidak mengganggu ibu lagi. Seperti itu ya ibu. Yesus. Nah ibu, untuk sesi kali ini sudah selesai. Bagaimana kalau kita berbincang lagi besok tentang cara lain? Nah, cara yang ketiga dengan cara melakukan aktivitas sehari-hari untuk mencegah
cegah suara itu muncul. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia Sus. Oke, besok saya akan kembali lagi pukul 9 Ibu, dan waktunya mau sama seperti tadi, bagaimana? Ya. Oke, kalau begitu tempatnya di sini saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya pamit? Ya, Sus. Oke, kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu ya Ibu, saya cukupkan. Terima kasih banyak Ibu, dan jangan lupa untuk rutin mengisi jadwal dulu ya Ibu.